Hai Rek, masih ingat sama Bulog? Itu loh, yang suka bagi-bagi beras murah zaman dulu. Iya, Bulog. Dulu Bulog itu kayak pahlawan pangan kita. Mereka beli beras dari petani dengan harga yang bagus, terus dijual lagi ke kita-kita dengan harga murah. Nggak cuma beras, mereka juga ngurusin stok makanan lainnya. Kayak gula, minyak goreng, pokoknya komplit deh. Jadi inget waktu kecil dulu, tiap lebaran pasti deh dapat jatah beras dari Bulog. Rasanya? Ya, lumayan lah buat ukuran beras gratisan. Tapi, jangan salah. Bulog itu punya peran penting loh dalam menjaga harga makanan tetap stabil. Mereka kayak satpam yang siap siaga kalau harga beras naik turun nggak karu-karuan. Keren kan? Sayangnya, sekarang peran Bulog mulai berubah. Mereka dituntut untuk cari untung, jadi kayak perusahaan biasa gitu. Padahal tugas utama mereka kan menjaga harga makanan tetap stabil. Nah, sekarang, Pak Prabowo mau balikin lagi fungsi Bulog kayak zaman dulu. Kira-kira bisa nggak ya? Kawan Detik Ensiklopedia, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo yang sekarang presiden kita ingin mengembalikan fungsi Bulog seperti era Soeharto? Beliau kepengin Bulog kembali fokus jadi pahlawan pangan, bukan lagi mikirin untung rugi kayak perusahaan. Intinya, Bulog harus hadir untuk rakyat. Memastikan semua orang bisa makan enak, tanpa harus pusing mikirin harga. Alasannya simpel sih, Pak Prabowo pengen Indonesia bisa swasembada pangan. Bayangin deh, kita nggak perlu lagi impor beras dari negara lain. Cukup andalkan hasil panen petani lokal yang melimpah ruah. Keren kan? Tapi, mewujudkan mimpi ini tentu nggak semudah membalikan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari birokrasi yang ribet, sampai koordinasi antar lembaga yang kadang suka miskom. Tapi, kalau Pak Prabowo udah niat, pasti ada jalannya lah. Dulu, Bulog itu identik dengan operasi pasar murah. Mereka jualan beras, gula, minyak goreng, pokoknya kebutuhan pokok deh. Tapi, di era Pak Prabowo, Bulog nggak akan jadi tukang jualan lagi. Mereka akan fokus pada tugas utamanya, yaitu menyerap gabah petani dan menjaga stok pangan nasional. Jadi nanti Bulog akan beli gabah langsung dari petani dengan harga yang wajar. Nggak ada lagi cerita petani rugi karena harga gabah anjlok. Stok gabah yang terkumpul akan disimpan dengan baik di gudang-gudang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, stok pangan ini yang akan jadi senjata pamungkas untuk menjaga stabilitas harga. Kalau harga beras di pasaran naik, Bulog siap menggelontorkan stok berasnya. Dengan begitu, harga beras bisa terkendali dan masyarakat pun nggak perlu khawatir kekurangan pangan. Bagian 4. Dari petani langsung ke piring. Misi mulia Bulog untuk negeri. Perubahan fungsi Bulog ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi semua pihak. Bagi petani, mereka nggak perlu lagi pusing cari pembeli dan khawatir harga gabah anjlok. Bulog siap menampung hasil panen mereka dengan harga yang wajar. Bagi masyarakat, mereka bisa mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Nggak perlu lagi khawatir harga beras naik turun nggak jelas, karena stok pangan sudah dijamin oleh Bulog. Intinya, Bulog akan menjadi jembatan yang menghubungkan petani dan masyarakat. Dari petani, langsung ke piring, tanpa perantara yang neko-neko. Keren kan? Bagian 5. Tantangan Bulog, lawan macet birokrasi, wujudkan swasembada pangan. Tapi, jalan menuju swasembada pangan tentu nggak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Bulog. Salah satunya adalah birokrasi yang ribet dan berlapis-lapis. Proses pengadaan barang dan jasa di Bulog seringkali terhambat oleh prosedur yang rumit dan memakan waktu lama. Tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga, yang kadang suka miskom. Bulog harus bisa bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lembaga lainnya untuk memastikan program swasembada pangan berjalan lancar. Nggak cuma itu, Bulog juga harus bisa memastikan kualitas dan kuantitas stok pangan yang disimpan. Jangan sampai deh, stok beras menipis, atau kualitasnya jelek saat dibutuhkan. Wah, bisa berabe nanti. Bagian 6. Bulog versus Bapanas, duet maut atau justru berebut panggung. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Kembalinya fungsi Bulog ke era Pak Harto memunculkan pertanyaan baru. Bagaimana nasib Badan Pangan Nasional? Apakah mereka akan bekerja sama sebagai duet maut atau justru berebut panggung? Bapanas sendiri punya tugas yang mirip-mirip dengan Bulog, yaitu memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Bedanya, Bappenas punya wewenang yang lebih luas dan melibatkan banyak kementerian. Sementara Bulog lebih fokus pada pengelolaan stok pangan. Idealnya sih, Bulog dan Bappenas bisa bersinergi dan saling melengkapi. Bulog fokus pada pengelolaan stok pangan, sementara Bappenas fokus pada perencanaan dan koordinasi kebijakan pangan nasional. Kalau keduanya bisa bekerja sama dengan baik, mimpi swasembada pangan bukan hal yang mustahil. Bagian 7, Masa Depan Pangan Indonesia, Harapan dan Kegalauan di Balik Kembalinya Bulog. Kembalinya fungsi Bulog ke era Pak Harto memang memunculkan harapan dan juga kegalauan. Harapannya, Bulog bisa kembali menjadi pahlawan pangan yang mampu menjaga stabilitas harga dan mewujudkan swasembada pangan. Namun ada juga kegalauan. Apakah Bulog mampu mengatasi tantangan birokrasi dan koordinasi yang selama ini menjadi momok? Apakah Bulog dan Bappenas bisa bersinergi dengan baik, atau justru terjebak dalam ego sektoral? Hanya waktu yang bisa menjawab semua pertanyaan ini. Yang jelas, kita semua berharap yang terbaik untuk Bulog dan masa depan pangan Indonesia. Semoga dengan kembalinya fungsi Bulog ke kitahnya, mimpi swasembada pangan bisa segera terwujud.